Bu Nyai tolong saya bilang kan. Selain Ustaz Lukman saya juga komunikasi sama guru saya di pesantren. Bu Nyai tolong saya, apa yang harus saya lakukan? Saya mau menyamakan persepsi. Ternyata Bu Nyai dengan Ustaz Lukman sama dengan Abah Muid. Sudah gini saja dibilang. Kalau kamu minta Allah angkat segera segala sesuatu masalah yang ada dalam hidupmu, bahagiakanlah anak yatim. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Studio Traju dapat kunjungan para tamu-tamu yang mulia dalam komunitas Lintas Bersatu Katulistiwa. Apa itu Lintas Bersatu Katulistiwa? Kita mau dengar ke depan. Meriah, semarak, dan menggetarkan jiwa. Kita tanya dulu, di sebelah kanan saya ini siapa? Dari lembaga mana? Dari Lintas Bersatu Katulistiwa itu 25 anggota lembaganya. Yang di sini hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Baru 6, tapi nanti yang lain kita akan hadirkan 25 sekaligus. Dimulai dari Hikmah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ida Said dari komunitas Hikmat. Yang berada di mana? Alamatnya? Yang berada di Sungai Raya Dalem. Sungai Raya Dalem. Sekarang sudah 2 tahun hikmatnya. Semoga istiqomah, mohon doanya. Amin. Selanjutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ayu dari komunitas 1000 Laskar Langit. Posko kita ada di depan Pasar Sore Polda, Sungai Raya Dalam. Alhamdulillah sudah 8 tahun kita berjalan untuk memberikan support dan manfaat bagi para santri dan penghafal Quran di pedalaman. Amin. Selanjutnya Ibu Ros. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dia Ruspiana SIP, cukup dipanggil Dia Ros saja. Saya dari Ketua Yayasan Rumah Makan Gratis Katulistiwa, yang mana kami berposko di Jalan Wahidin, tepatnya di Gang Usman Gani nomor 45. Dan alhamdulillah kita baru berusia 1 tahun. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap berjuang untuk umat, dan semoga apa yang kita lakukan hanya berharap ridho dari Allah. Amin. To be continued di sebelah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ibu Sari dari Ketua Komunitas Peduli Sesama. Kami juga berbagi setiap Jumatnya, berbagi peduli bersama. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya cukup senang dan bangga kepada studio Traju. Mudah-mudahan ini selalu bisa menebarkan manfaat untuk umat. Kami dari Lembaga Gerakan Peduli Anak Yatim GPI Harapan Hati yang berusia 11 tahun. Kami sengaja menyantuni dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, anak-anak yatim mungkin selama ini belum tersentuh oleh para hartawan, para dermawan. Maka kami bergerak dari GPAY, Gerakan Peduli Anak Yatim, berbagi kebahagiaan dan memuliakan anak yatim. Itu program kami. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan ini untuk yang kelima. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hadi Al-Mubarak, biasa dipanggil Gus Hadi. Saya pengasuh dari Pondok Santri Sehati yang beralamat di Jalan Parit Haji Muhsin 2, Komplek Jambut Permai nomor A11. Alhamdulillah, gerakan kami selain ada pelajaran gratis, juga ada pembinaan mu'alaf dan orang tua bahagia. Jadi kami mengajar orang tua yang umur ada 68, 65, 60 itu masih belajar Iqra. Jadi orang tua, alhamdulillah, sehingga ketika kita membuat wadah yang khusus orang tua sehingga tidak malu. Gitu.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berada bersama para pimpinan lembaga filantropi Islam yang mendonasikan segenap kemampuan, kepakaran, kemudian makanan, apapun itu untuk didistribusikan kepada umat yang memerlukan. Dan donasi yang terkumpul itu mereka gerakkan. Pada mulanya parsial, pada mulanya masing-masing lembaga. Tetapi pada Ramadan tahun yang lalu dengan 2000 santri, penghafal Quran, yatim piatu, duafa, mereka berinisiatif untuk membentuk komunitas. Jadi komunitas yang tadi berbagi ini, yang parsial, kemudian menjadi di bawah satu payung namanya komunitas Lintas Bersatu Khatulistiwa. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Ini saya mau minta Bu Ros nih yang jelaskan dulu nih tentang ini. Silakan. Ibu Ros yang memimpin RMG, Rumah Makan Gratis. Katanya sudah ada terbentuk juga cabangnya di Kuching ya Bu ya, Malaysia. Alhamdulillah. Silakan, bisa cerita tentang komunitas ini. Terbentuk setahun yang lalu. Ya. Ini lebih ke RMG-nya atau komunitasnya? Komunitas ya. Alhamdulillah kami Rumah Makan Gratis Khatulistiwa ini bermula dulu saya itu memang ada keinginan di hari tua, di saat anak-anak sudah mentas gitu, ada itu tadi kan kita ada di benak dulu, ada di pikiran. Jadi memang harus pikir yang baik-baik ya. Ternyata itu terrealisasi. Nah, saya pernah punya keinginan untuk membuka rumah makan gratis. Tapi siapa? Bagaimana? Di mana? Pertanyaan itu terus bergejolak di benak saya. Dan pada suatu hari kita ada grup keluarga, di mana grup keluarga itu saya dan kedua adik saya itu kakak adik saya itu mengirimkan video tentang kedermawanan seorang Ustadz Adit yang berada di Jakarta, itu pondernya Rumah Makan Gratis Khatulistiwa. Di situ saya melihat, di situ saya juga meresapi YouTube beliau yang sangat menggetarkan hati saya. Beliau seorang susah, beliau juga kaum papa ya, tapi bisa memberikan makan ke banyak orang. Di situ saya merenung, saya menangis sejadinya. Apa yang ada di benak saya itu ternyata Allah kirim dengan cara seperti itu. Subhanallah, Allah kirim dengan saya melihat YouTube. Nah, waktu itu saya melihat YouTube dan pada hari itu saya tidak pernah tak bisa diam. Keluar kamar, saya melanjutkan untuk menonton video itu, saya menangis. Terus saya lihat, kok saya ini menangis terus gitu. Ambil wudhu untuk sholat duha, saya menangis, menyapu menangis, nyuci piring menangis, semuanya menangis. Saya heran dengan diri saya, ya Allah, apa arti semua ini ya Allah? Bilang, impian yang tadi ada di benak itu akhirnya muncul. Oh, saya harus mulai. Tapi waktu itu saya tidak tahu dari mana saya harus mulai, dari mana saya harus start. Saya tanya diri saya, ya Allah, aku yakin cukup Engkau penolong. Langsung saya panggil teman-teman di antara itu, ada Mbak Ayu juga waktu di kita sama-sama di Laskar. Tadinya saya bergabung di Laskar. Karena gelisah, hati saya gelisah. Saya mulai kumpul di rumah malam-malam waktu itu habis jam 7. Kita kumpul ya, jam 7 malam. Kita kumpul, kita mulai, ayo kita bikin rumah makan gratis gitu. Mulai kumpul, ada yang punya dandang, ada yang punya piring, ada yang punya sendok, ada yang punya, kayaknya dimudahkan. Sampai tetangga saya bertanya, ibu dia mau ada hajatan? Oh enggak, saya bilang, ini saya ada niat untuk buka rumah makan gratis. Jadi tetangga tuh heran, ada yang ngantar gas, ada yang ngantar piring, ada yang ngantar beras. Kayaknya mudah aja. Langsung kita mulai sedikit-sedikit, kita mulai melakukan kegiatan berbagi. Dari 100 orang, dari 150 akhirnya berkembang. Dan alhamdulillah ya Allah juga mudahkan. Belum genap 1 tahun kami sudah bisa membuka rumah makan gratis yang ada di negara tetangga, yaitu Kuching, Sarawak, berapa bulan yang lalu. Semua itu saya tidak tahu dari mana, harta, benda itu saya tidak tahu, semua itu kemudahan dari Allah. Saya kontak anak saya, mantu saya kontak keluarga om tante saya dulu kan itu, keluarga saya dulu. Saya bilang saya harus jadi contoh, sebelum saya mengajak orang lain, keluarga saya dulu dong number one untuk diajak kebaikan. Saya mulai kontak semua keluarga, sepupu, saya rinci, saya tulis di kertas, om ini, tante ini, saya mulai.
Saya mulai dari keluarga saya bikin datanya, oh bisa. Ternyata saya nggak pernah tahu dan mana dananya tiba-tiba terkumpul. Kalau lihat rumah makan gratis ini polanya seperti apa, Bu? Pembagiannya, masaknya di mana, kemudian mendistribusikannya di satu tempat atau seperti apa? Ya baik. Jadi rumah makan gratis ini sebelum kita meranjak untuk berbagi, setelah kita kumpulkan uang, terus kita kalau keluar uang dulu dengan gurunda kita Ustadz Lukman. Saya bertanya, Ustadz, kita ini pingin posko kita di mana untuk rumah makan gratis ini. Ya sudah, di Munjalan Mubarakah aja, silahkan di Ampera. Jadi akhirnya kita bagi. Setelah uang terkumpul, hari Kamis kita memasak. Hari Jumat pagi itu kita udah mengantarkan makanan ke Munjalan Mubarakah. 150 porsi itu pasti. Selanjutnya sisa dari makanan itu mungkin kan kita misalnya ada 300 ya, ada 300, 3,5 gitu. Kita bagi ke pondok yang kita butuhkan tuh yang mana gitu. Jadi selalu dibagi ke Munjalan tetap. Posko kita langsung didistribusikan ke pondok-pondok. Biasa kita memberikan 2 pondok atau 1 pondok. Dan kita sengaja mencari pondok yang jauh dari jangkauan orang lain. Kita tidak mencari yang di kota, tapi kita mengutamakan yang jauh dari jangkauan orang lain. Jarang dapat pelayanan gitu ya? Iya, benar. Dan alhamdulillah di rumah makan gratis itu ibu-ibunya subhanallah istiqomah. Dan memang kita kebanyakan ibu-ibu yang sudah mentas anaknya. Jadi memang mereka sepikiran, sefrekuensi untuk sama-sama masak. Ya udah deh, udah tua kayak gini kita mau bikin apa lagi nih? Mumpung ada waktu, ada nyawa, masih ada kesempatan. Ayo dong kita berbuat, saya bilang gitu. Kan kita udah anak-anak kita udah jadi semua nih. Kapan lagi? Saya bilang gitu. Nah jadi akhirnya 1 nyampur, 2 nyampur, gabung. Akhirnya terbentuklah ibu-ibu yang kita sebut dalam mami dapur gitu, yang mami dapur yang bagian dapur gitu untuk masak-masak. Di setiap Jumat. Sekarang kita beralih ke KPS lagi nih. Nah, baiklah. Komunitas Peduli Sesama. Komunitas Peduli Sesama itu berdiri tanggal 17 September tahun 2021, baru 1 tahun berjalan. Alhamdulillah, itu mulanya juga dari saya sendiri dan anak saya malah waktu itu. Jadi waktu itu kepikirannya hanya untuk berbagi nasi di jalan. Terus untuk dana nih, kepikiran dari mana ya dapat dana. Akhirnya saya waktu itu mengajaklah teman-teman dekat. Teman-teman dekat yang menurut saya sefrekuensi, yang suka bersedekah. Kita kan udah pasti udah tahu kan teman-teman di kalangan kita gitu. Jadi diajak, jadi terkumpullah uang yang tidak seberapa itu. Akhirnya saya bikin nasi kotak dan berbagi di jalan. Waktu awal-awal itu. Jadi pas udah berjalan, untuk Jumat berikutnya, alhamdulillah antusias teman-teman tuh bagus gitu. Jadi akhirnya saya mencoba lagi kan untuk open donasi. Karena kalau tidak open donasi gimana kita mau dapat, gimana orang mau tahu kita bersedekah gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah semakin banyak tuh donasi. Berjalannya waktu sampai 1 bulan donasi tuh meledak tuh banyak gitu. Nggak tahu datangnya dari mana. Akhirnya saya kepikiran, aduh kayaknya lebih baik saya donasikan lagi nih kemana. Akhirnya kepikiran lah untuk ke pondok atau ke panti. Yang sama kayak Bu Diah juga, kita nggak ngambil di kota, kita ngambil nyari-nyari yang di pelosok-pelosok, ya, maksudnya kurang terjangkau. Jadi akhirnya berkembang sampai sekarang alhamdulillah. Hampir sudah 50 pondok kurang lebih. Masya Allah. Dari setiap Jumatnya. Dan itu perputarannya setiap minggu bisa setiap sampai Jumat. berapa tuh rata-rata? Jadi kita berbagi ke kalau di jalanan kita berbagi nasi untuk orang-orang yang di jalanan, khususnya yang kayak pemulung, tong sampah, pembuangan tong sampah. Nah itu terus kalau untuk pondok sendiri kita berbagi sembako, makanan, terus kebutuhan pondok kayak karpet, misalkan kayak tikar atau tempat tidur itu juga kita berikan selain makanan. Selain di jalan juga, selain jalan, pondok, ke rumah sakit juga? Biasa juga kita ke duafa, orang-orang tua yang duafa gitu. Kadang kita juga ngebantu, kayak ada kemarin yang di Sintang, ada banjir, kita juga bantu. Sesuai dengan donasi yang kita dapat. KPS atau Komunitas Peduli Sesama ini berada di wilayah Pontianak Timur ya? Tabrani Ahmad. Oh, Tabrani Ahmad di sini.
Pontianak Barat. Ya. Kemudian kita ke Pondok Santri Sehati nih, Pondok Santri Sehati dengan Ustadz Hadi Al-Mubarok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mulai sebenarnya bukan filantropi, tapi lebih ke Baitul Mal. Jadi kebetulan kami aktif di Menjalan waktu itu, juga diamanai oleh Bung Ben Ustadz Lukman, menjadi kemudian Paskas Keburaya sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi kami mulai dakwah itu memang berbasis masjid. Kebetulan dulu saya itu ketua masjid di LTC Musin juga. Jadi gerakan kami itu memberi makan setiap pada Jumat. Juga waktu itu dibersamai oleh Hikmat, membersamai di masjid kami. Alhamdulillah, berawal dari kami, ada tetangga juga, 2 orang yang dulu itu memang merintis dari dana pribadi. Sedekah kita Jumat tuh, ayo kita 100 kotak dan seperti itu. Alhamdulillah aktif sekitar 1 tahunan waktu itu, aktif sekitar setiap Jumat itu kita sediakan 300 sampai 350 porsi di masjid tersebut. Dengan harapannya adalah bahwa masjid itu menjadi tumpuan umat, berkumpulnya umat dan mensejahterakan umat. Kemudian masjid juga harapannya bukan hanya menjadi Baitullah, namun juga menjadi Baitul Mal dan Baitul Muamalah. Alhamdulillah di lingkungan masjid kami selalu aktif berbagi di para duafa, mustahik, bahkan jamaah-jamaah yang sakit kita pernah sampai membiayai operasi jamaah masjid. Di lingkungan masjid itu benar-benar kita perhatikan, ada yang sakit kita kunjungi, ada yang tidak mampu masak, tidak punya beras, sampai alhamdulillah ada seperti itu. Tanpa kita sadari di lingkungan masjid itu banyak sekali orang-orang yang ternyata tidak mampu beli beras, dan itu japri langsung ke saya. Jadi Ustadz, mohon maaf kami tidak ada beras hari ini, apakah bisa dibantu dari masjid? Karena begitu banyak fenomena saat ini, itu masjid yang setiap Jumat mengumumkan saldo yang mungkin puluhan bahkan ratusan juta. Namun ternyata di sekeliling masjid tersebut masih ada yang makan aja pas-pasan, bahkan tidak mampu beli beras. Bahkan ada waktu itu sampai jual panci untuk beli beras, waktu itu seperti itu. Jadi kami berinisiatif masjid kita manfaatkan untuk kesejahteraan umat, dan alhamdulillah itu berjalan semuanya. Itu awal mula kami sebelum berdirinya Pondok Santri Sehati. Namun sebelum itu saya juga mewakili daripada komunitas sahabat umat. Saya 4 tahun yang lalu itu sudah bergabung dengan sahabat umat, saya menjadi bendaharanya. Itu sahabat umat itu poskonya di Pasar Pelamboyan, itu bersedekah sayur mayur yang dari Pasar Pelamboyan. Jadi waktu itu Bunda Rita sebagai ketuanya itu seorang ibu-ibu, sayur itu zaman dulu itu di pasar itu ketika tidak habis dibuang. Misalkan hari ini dari petani itu datang 10 karung nih pada satu pedagang, nanti cuma laku 8 karung misalkan. Itu yang 2 karung itu sebenarnya bisa dijual untuk besok. Namun hari ini kan dari petani itu diantar lagi 10 karung. Sehingga sisa yang 2 karung itu akhirnya dijadikan akhir. Dan itu inisiatif dari Bunda Rita itu, bagaimana kalau ini disedekahkan ke pondok. Dan alhamdulillah di sahabat umat sendiri itu sekarang ada sekitar 120-an pondok pesantren yang menerima manfaat dari itu. Hampir setiap hari pedagang-pedagang Pelamboyan itu ketika sarinya sisa tapi masih bagus itu langsung dikumpulkan di lapaknya sahabat umat itu. Dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini, bahkan hampir setiap hari itu kadang sampai 15 karung, 20 karung, kalau apalagi kalau sampai banjir itu sampai 30 karung. Itu kita buat suatu grup, nah, akhirnya cuma kita japri aja, ini ada sayur siapa pondok yang mau ambil, jadi pondok sendiri yang ambil ke Pasar Pelamboyan. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga kami saya masih sebagai bendahara dari sahabat umat. Kemudian di luarnya saya sebagai ketua masjid waktu itu, alhamdulillah setelah bergerak semuanya, ya namanya orang banyak, alhamdulillah ada fitnah lah misalnya, karena memang di masjid itu hampir makmur kan, makmur
ada dikira saya itu menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya, misalnya seperti itu untuk makan, untuk segala macam dan lain sebagainya. Padahal alhamdulillah dari masjid sendiri waktu itu sepeser pun tidak menggunakan dana infak masjid. Bahkan kita donasi itu memang dari luar semua. Itu. Alhamdulillah terus akhirnya saya mengundurkan diri dari masjid, fokus pada untuk mendirikan yayasan sendiri. Inilah awal mula berdirinya Pondok Santri Sehati. Santri Sehati. Ya, Pondok Santri Sehati alhamdulillah di Parit Haji Muhsin 2 komplek yang bermain nomor A11. Nah, kegagalan itu sebenarnya udah dari awal, mulai dari masjid itu saya sebenarnya udah mau mendirikan pondok di lingkungan masjid tersebut. Waktu itu ada guru saya, kiai saya yang dari Jawa itu datang. Terus saya minta doa, kiai mohon izin minta doanya. Insya Allah kami bersama teman-teman mau bangun pondok nih di area masjid ini. Terus beliau sambil berdoa, terus beliau hampir menangis, terus mengatakan berat sekali katanya. Ini ujiannya sangat berat sekali. Saya tidak bisa meredam ujian ini, fitnahnya besar sekali. Namun saya hanya mendoakan mudah-mudahan Gus Hadi kuat gitu. Dan saya tidak boleh pesimis, saya harus tetap optimis untuk mendirikan pondok tersebut. Ya. Akhirnya 3 bulan setelah kiai saya itu benar, fitnah itu datang, saya difitnah dan lain sebagainya. Mungkin dengan besar itu sampai hampir ribut orang satu Parit Haji Muhsin. Satu kampung. Akhirnya saya mengundurkan diri demi kebaikan masjid. Saya tidak mau masjid itu terbengkalai, saya tidak mau masjid itu malah jadi bubar. Saya mengundurkan diri. Akhirnya malam hari saya mengundurkan diri, paginya saya menghubungi Bang Andika dari Winjalan, terus disambungkan ke notaris. Pagi itu juga langsung berdiri Pondok Santri Sehati. Gratis. Jadi dalam 1 hari? Dalam 1 hari, tidak ada biaya sama sekali. Dibantu oleh teman-teman dari Winjalan. Alhamdulillah, pergerakan kami memang udah berjalan semuanya. Prasmanan akhirnya yang dari masjid ke masjid itu, saya pindah dari masjid ke masjid. Masjid, misalkan Jumat ini masjid At-Taqwa, masjid ini masjid depan, nanti masjid Nurul Falah, ya, pindah seperti itu. Dan alhamdulillah dari masjid ke masjid itu juga kami mendakwakan siapa takmir masjid yang memang ingin bisa mengadakan prasmanan seperti ini. Nanti kami ajarkan konsep dan caranya. Dan alhamdulillah sampai saat ini ada 4 masjid yang bisa mendirikan prasmanan gratis seperti itu sampai saat ini. Udah setahun lebih yang lalu. Sehingga dakwahnya memang Allah mungkin mempunyai skenario yang luar biasa agar ini tersebar ke masjid-masjid yang lain juga, bukan hanya di masjid itu. Gitu. Jadi hikmahnya itu sangat besar sekali. Sama juga dengan cerita Bu Ros tadi ya, pakai acara tangis-tangis dulu. Nampaknya kita berpindah lagi ke Laskar Langit nih. Kita mau lihat Laskar Langit bagaimana menghimpun, bagaimana mengolah, dan bagaimana mendistribusikan kemana saja sasaran pendistribusian amal sosial, terutama makan minum ya. Dan juga ada yang lain-lain untuk pondok. Silakan kita dengar dari Bu Ayu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Nuris sebagai host dari Traju. Dari Traju. Ya, terima kasih, berkah untuk Traju. Amin. Berawal dari tahun 2015, saat itu saya masih sebagai seorang karyawan di perusahaan. Nah, pada saat itu yang sama, saya diuji. Ya mungkin dari sejak kuliah saya sudah bekerja di usia yang sangat muda pada saat itu, kata orang-orang. Ya kan usia para remaja tuh biasanya kan masih suka nongkrong-nongkrong, suka-suka gitu kan. Sekarang. Nah jadi ada salah satu kepala cabang yang di perusahaan itu bilang, Mbak Ayu nih usianya masih terlalu muda tapi sudah harus bekerja katanya. Harusnya bisa dimanfaatkan masih masa mudanya bersama teman-teman. Oh iya Pak, enggak apa-apa saya bilang. Karena semangat saya amalnya udah dari remaja ya. Ya mungkin karena saya dibesarkan oleh seorang ibu yang memang saya sudah ditinggal oleh
Ayah saya itu sejak dalam kandungan ibu saya. Masya Allah. Jadi didikan ibu saya itu luar biasa disiplinnya. Jadi terngiang-ngiang sampailah saya itu SMA. Seorang anak perempuan itu kalau mau tidak disepelekan oleh laki-laki itu harus punya pegangan, nak. Dia bilang seperti itu. Sampailah saya kuliah itu pun ibu saya tidak mampu memberikan biaya, saya cari beasiswa. Nah, dari situlah termotivasi saya melihat perjuangan ibu saya membesarkan saya. Sampailah saya selesai kuliah dengan penuh perjuangan, dapat beasiswa. Akhirnya saya juga berpikir, saya tidak tega melihat ibu saya kan yang terus harus bekerja. Sementara bukan hanya saya saja yang dibiayai untuk sekolah dan kuliah. Ternyata keponakan-keponakan di sekeliling juga dibiayai oleh ibu saya. Dan ibu saya waktu itu saat itu bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan besar juga, beliau juga sebagai karyawan di perusahaan itu. Nah, dari situlah saya mempelajari kan bagaimana seorang ibu itu membesarkan anaknya. Dan saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, katanya, kalau ingin bersedekah itu jangan nunggu kita mampu. Di saat kita susah, inilah yang maksudnya yang lebih hebat gitu. Oh ya, dari situ saya belajar. Karena mama di lingkungan kantor itu kan selalu masak setiap hari. Saya pun bingung. Setiap hari mama tuh masak terus di rumah tuh. Memang hobi beliau tuh masak. Nah, cuma memang ruginya saya sampai saat ini tidak jago masak. Kalau Mbak Ayu masak jadi chef. Itulah makanya. Karena saya dulu kalau misalnya ke dapur, apalagi adik-adik mama itu kan buka rumah makan kan. Setiap saya mau bantu belajar ya. Kamu tugasnya belajar, disuruh belajar gitu kan. Ya udah. Jadi pada saat itu di tahun 2015 itu posisi saya di usia 27 ya kalau tidak salah. Saat itu saya sudah kepala cabang di satu perusahaan. Jadi seperti Kak Dia harus tadi kan, ingat pesan mama kalau misalnya mau bersedekah jangan tunggu, kita senang. Tapi posisi di saat itu alhamdulillah Allah sudah memberikan yang luar biasa rezeki gitu kan. Saya bilang dalam kantor sama kawan-kawan gitu kan, yuk kita setiap gajian kumpul uang, kita ikut donasi ke pondok-pondok. Awalnya masih ini sih sembako gitu kan. Nah, setelah itu, nah itulah Allah mau menguji kan. Di 2015 akhir itu ibu saya mulai drop, keluar masuk rumah sakit, dan itu bukan hanya dalam waktu yang singkat. Jadi seminggu pulang masuk lagi rumah sakit, 3 hari pulang masuk lagi rumah sakit. Dari dalam 1 tahun itu bisa 28 sampai 30 kali masuk rumah sakit. Nah itu ujian yang paling besar yang saya terima dari Allah. Jadi di saat itu saya konsentrasi mengobati ibu saya. Tak mungkin. Pada saat itu saya sangat-sangat merasakan kecewa yang luar biasa. Karena saya memang dari selesai kuliah ya, menjelang wisuda, saya sudah bekerja. Dan luar biasa, seluruh hidup saya itu saya loyalitas ke perusahaan itu luar biasa. Jadi pada saat kita drop, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, di situ bisa kita lihat betapa manusia itu memang kalau kita lagi bagus prestasinya sangat dipuja-puja. Tapi begitu kita sudah tidak bisa bekerja dengan baik dan prestasi kita juga tidak bisa dengan baik, sudahlah sampai di situlah berarti. Nama Laskar Langit ini juga unik ya. Ya, jadi setelah ibu saya itu keluar masuk rumah sakit, saya drop. Saya telah pergi ke Munzalan. Disitulah berawal saya hijrah. Ketemulah Ustaz Lukman. Saya dibawa Ustaz Lukman itu ke salah satu pondok di daerah Kumpai, Nurul Jadid. Nah, Abah Muid. Jadi pada saat itu tuh saya tuh memang lagi susah, benar-benar lagi drop lah, segala-galanya lah sudah. Allah uji benar saat itu. Ayo Kak, kata Ustaz Lukman, saya bawa kakak ke salah satu pondok. Mudah-mudahan dari situ nanti kakak bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa. Dibawa sampai sana, abahmu itu bilang, saya baru sekarang ketemu dengan orang yang paling susah sedunia. Tidak pernah saya melihat orang yang susah seperti Mbak Ayu, dia bilang. Jadi saya dapat pencerahan, Ustaz Lukman juga banyak ngasih motivasi. Nah, kami juga dari Munzalan sempat dulu. Jadi disitulah dari tadi kantor, saya masih berbagi setiap gajian sama teman-teman. Di situ juga saya minta
pencerahan sama salah satu guru saya di pondok, karena dulu saya pernah masuk pondok ya. Bu Nyai, tolong saya bilang kan. Selain Ustaz Lukman, saya juga komunikasi sama guru saya di pesantren. Bu Nyai, tolong saya, apa yang harus saya lakukan? Saya mau menyamakan persepsi. Ternyata Bu Nyai dengan Ustaz Lukman sama dengan Abah Muid. Sudah, gini saja dibilang. Kalau kamu minta Allah angkat segera segala sesuatu masalah yang ada dalam hidupmu, bahagiakanlah anak yatim. Buatlah mereka bahagia. Seperti apa ya Bu Nyai? Seperti anak-anak kecil kalau misalnya kita berkunjung, berikan dia kayak snack, makanan, seperti itu. Saya baru paham. Nah, dari situ termotivasi lagi saya, semakin saya fokus. Nah, fokus kurang lebih berjalan 1 tahun lebih. Masuk di tahun 2017 saya resign dari perusahaan itu. Karena sampai 2017 juga ibu saya tidak berhenti keluar masuk rumah sakit. Sampai saya jual aset, rumah, mobil, semuanya sampai saya tidak punya apa-apa lagi. Saya harus numpang di rumah bibi saya yang memang itu rumah kayu yang memang sangat sederhana lah pokoknya. Sangat sederhana sekali, sempit sehingga tidak bisa ya. Itu bahasanya. Itulah. Tapi ketika saya bertemu dengan para ustadz yang ada di pondok-pondok, saya kan tiap malam Jumat akhirnya saya masak, karena saya juga dapat pencerahan itu dari Bu Nyai ya, yang salah satu guru saya di pondok. Ayo kalau mau sedekah ambillah di hari Jumat sebelum asar, karena itulah hari yang paling sangat baik katanya. Iya, penghulu segala hari. Sebelum asar. Jadi saya saat itu di rumah kontrakan yang saya kecil, mama itu walaupun keluar masuk rumah sakit, tapi dia masih berusaha untuk bantu masak. Nah, jadi kalau donasinya banyak, saya bisa lah sampai 100 porsi. Nah, udah nak, kata mama, biar mama yang masak. Nah, begitu mama mulai memasak, dia sudah mulai agak sehat. Walaupun memang hitungannya yang awalnya seminggu masuk rumah sakit, sekarang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi di saat beliau sehat itu, beliau bantu masak, iya. Jadi sampailah tahun 2017 saya dipertemukan dengan teman-teman yang gabung di komunitas ini. Itu juga banyak dari Safe Hotel. Safe Hotel saya dipertemukan, ketemu juga dengan ada namanya Mas Bayu. Di situ ada Bang Bilal. Nah, disitulah kami rembukan. Bayu, apa sih nama gerakannya? Saya selama ini sih cuma sedekah Jumat gitu aja, Bang. Kita kasih nama, dia bilang. Sekarang porsinya udah berapa? Saat itu di 2017 kita sudah 500 porsi. Yuk kita cita-cita gimana kalau 1000 porsi? Kita komitmen bisa setiap Jumat ngasih 1000 porsi untuk anak santri. Ya sudah, oke Bang, saya bilang. Berarti kita harus galangan donasi lebih keras lagi, saya bilang kayak gitu. Nah, disitulah tercetus lahir. Kita kan 1000, jadi 1000 Laskar Langit. Laskar Langit itu kita nih anggaplah bukan manusia bumi. Itu jadi kawan-kawan bilang, berarti kita nih bekerja untuk langit. Nah, jadi disitulah dibuat 1000 Laskar Langit. Alhamdulillah di 2017 poskonya di Serdang. Ya, di situ kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi Kak Ida juga bantu saat itu. Pindah ke Cendana Permai ya Kak ya. Nah, tempatnya teman Kak Ida. Karena memang poskonya pindah-pindah. Karena saya ngontrak. Rumah saya kan saya jual. Rumah sudah tidak ada. Aset sudah tidak ada sama sekali. Di 2017, saya komitmen fokuskan untuk ngurus Laskar Langit. Saya resign dari perusahaan. Karena saya dapat teguran SP1, SP2, SP3. Karena kan saya harus fokus ngurusin ibu saya yang sakit. Karena posisi saya anak tunggal. Karena mama dari usia 27 ditinggal bapak, tidak menikah lagi sampai beliau sekarang sudah almarhum. Setahun yang lalu. Kita harus berbagi juga nih untuk Laskar Langit sepanjang 7 tahun dari 2015 ini sudah kurang lebih 2,8 miliar donasi yang dibagikan yang dari mulai 300 sekarang udah sampai 1000 2000 porsinya kita sekarang 1600. Jadi sebelum pandemi kemarin kita masih bertahan di 1600. Jadi setiap malam Jumat itu masak tidak pernah tidur dari sejak sore sampai subuh karena kita persiapan untuk makan siang.
Untuk pemirsa yang Ya. ingin berdonasi nanti ke Insyaallah. masing-masing lembaga. Kalau untuk yang Laskar Langit, di belakang kantor Notaris Muda Mahendrawan ada jalan masuk di sana di nomor G4. Ya. Ya, itu sekretariatnya. Sekarang kita beralih ke Gerakan Peduli Anak Yatim Harapan Hati. Ustadz Haji Muhdi. Ini di antara yang hadir di sini ada 5 atau 6 lembaga, ini yang paling senior nih. Ini 11 tahun sudah. Kalau Bu Ayu tadi 7 tahun, hampir 8 tahun, kalau ini 11 tahun. Silakan Pak Ustadz Haji Muhdi. Baik. Alhamdulillah saya cukup senang dari pemaparan teman-teman itu yang tadinya dipasrahkan Bunda Ayu dengan saya, tapi alhamdulillah keluar semua bahasa-bahasanya yang luar biasa. Menggetarkan. Yang menggetarkan jiwa saya, yang sangat menyentuh bagi kami itu adalah bundanya, yang selalu dibawa oleh beliau. Saya juga punya bunda yang lagi sakit. Mudah-mudahan dengan kehadiran bunda-bunda yang hadir pada hari ini, mohon doanya, mudah-mudahan bunda saya diberikan kesehatan oleh Allah. Dan saya sedikit cerita ini Bang, kenapa saya buat Gerakan Peduli Anak Yatim yang disingkat dengan GPI Harapan Hati. Saya ini orang kampung asli Bang, di Sungai Ambawang. Saya mendengarkan ceramah kiai itu dari mimbar, dari panggung ke panggung, bahasanya santuni anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu. Tapi itu cuma teori aja, praktek ke lapangan tidak ada. Makanya gerakan kami ini mencari anak-anak yatim yang dari kampung ke kampung yang selama ini belum tersentuh. Kenapa? Karena para hartawan, para dermawan itu lebih pahamnya di panti-panti asuhan atau di lembaga-lembaga yang lainnya. Maka alhamdulillah, karena kami anak singkong Bang, iya anak singkong, anak kampung asli. Jadi subhanallah saya teringat dengan sabdanya Rasulullah, Hairun nas ampahum Binas. Iya, kalau kita berbuat baik bermanfaat adalah untuk orang lain. Bicara anak yatim adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya saya mohon doanya para pemirsa mungkin melihat video ini, mudah-mudahan program kami selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya saya takut kami dianggap pendusta agama. Iya. Ini Ustadz udah 11 tahun ini, sekretariatnya di mana, kemudian model berbaginya seperti apa? Iya, alhamdulillah sekretariat saya pertama di Park Pangeran Bang, dan alhamdulillah waktu itu saya dipinjamkan rumah oleh kiai saya. Cuma seiringnya waktu GPA yang semakin berkembang, dan waktu itu saya buat event acara berbagi kebahagiaan di kantor Camat Ambawang, dan waktu itu acara salawatan yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang. Jadi alhamdulillah GPA punya triknya apa? Sebelum pembagian hadiah itu ada pembacaan puisi tentang keutamaan anak yatim. Jadi kebetulan waktu itu Ayahanda Rusman Ali, mantan Bupati Kuburaya, sempat meneteskan air mata. Beliau mungkin membayangkan seandainya di depan itu adalah keluarga atau ponakannya. Akhirnya subhanallah ditanya habis santunan itu, GPI punya lembaga enggak? Mana kita sifatnya lepas. Habis nyantun di sini, saya lari ke sana. Saya hanya mengkampanyakan aja bahwa anak yatim bukan hanya di panti asuhan. Ini non panti asuhan. Akhir subhanallah, Ayahanda, saya akan memberikan hadiah tanah panjangnya 270, lebarnya 40. Ya, wakaf ya. Wakaf. Iya, waktu itu saya enggak begitu gimana kan gitu ya. Karena kalau enggak punya modal enggak mungkin pendidikan ini akan berdiri. Akhirnya subhanallah, seiringnya waktu saya punya teman developer namanya Haji Busiri. Akhirnya ditelepon, Pak Haji gimana? Lembaga itu apa mau didirikan? Ya ayo kita sama-sama. Kalau saya ini bahasa Pontianak kucing kurap ya Bang. Jadi subhanallah, karena beliau ini semangatnya luar biasa, dengan modal awal 15 juta, pendidikannya harus berdiri. Saya sehat-hati kalau Pak Yapim berpikir 15 juta ini dapat apa kan gitu. Akhirnya subhanallah, waktu peletakan batu pertama biasanya itu di pagi hari. Ini malam hari Bang. Karena lagi membuming acara selawatan, saya undang semua para habaib, para kiai saya undang. Waktu itu saya undang TVRI, Tribun, semuanya saya undang media-media sosial itu. Akhirnya subhanallah, waktu peletakan batu pertama, Ayah Anda Rusman Ali yang meletakkan batu pertama. Setelah habis peletakan batu pertama, beliau langsung kampanye di atas panggung. Saya akan sumbang 1000 sak semen. Saya kagum, wallahi Bang. Iya, jadi subhanallah, selain beliau memberikan tanah kepada kami, beliau masih ngasih 1000 sak semen. Akhirnya ada seorang anggota dewan, ya walaupun mau kampanye terserahlah, yang penting intinya berbuat. Saya 200 semen katanya di atas panggung itu, kayak dilelang. Jadi satunya 100 semen satunya. Pokoknya alhamdulillah waktu itu. Terus saya donasi juga sama masyarakat, orang-orang yang datang, para jemaah itu.
kurang lebih uang cashnya itu 15 jutaan dapatnya waktu itu. Jadi alhamdulillah setelah itu didirikan pondok pesantren itu Bang, alhamdulillah. Cuma seiringnya waktu, begitu pondok pesantren itu berdiri, saya diberi ujian oleh Allah. Pertama kehilangan semen, kedua kehilangan besi, 9 kali kehilangan Bang. Yang lebih anehnya lagi, subhanallah, begitu saya sholat bersama anak-anak yatim, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, kok kayaknya di luar padam, di sementara di dalam tidak padam kan itu. Rupanya ini lampu diambil juga. Ya, jadi subhanallah. Jadi perjuangan itu sangat luar biasa dan alhamdulillah selama 11 tahun ini suka dukanya sangat luar biasa Bang. Bahkan pondok pesantren yang kami bina, yang kami dapatkan melalui gerakan peduli anak yatim GPI Harapan Hati ini sudah menghasilkan 3 pondok pesantren, yang satu di Selat Panjang yang sekarang santrinya kurang lebih 400 dan satunya yang dibina oleh saya di Dharma Putra Dalam Gang Dewi Dharma, dan insya Allah santrinya kurang lebih 57 anak yatim, satunya di Jawa Timur. Dan alhamdulillah kemarin kami berserta tim Bang silaturahmi ke Banjar, kita buka cabang juga di sana, Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Bahkan kami yang berangkat ini berpikir siapa yang mau dituju, tapi dengan Allah, dengan izin yang baik, waktu itu perjalanan saya 3 hari 2 malam pakai mobil. Ada mobil jagoan saya di belakang. Jadi subhanallah, teman itu sempat meremehkan karena kondisi mobil saya ini, apakah sampai apa enggak kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya sampai. Akhirnya saya tidur di Palangkaraya. Jadi habis subuhnya ini saya diketemukan dengan orang imam yang luar biasa. Ini tahfidzul Quran, hafal 30 juz. Akhirnya saya ngomong-ngomong, setelah ngomong-ngomong, saya punya program ini. Udah saya ketemukan dengan RT-nya. Begitu saya ketemukan dengan RT-nya, nyambung. Akhirnya ketemu dengan satu pengusaha. Pak Ji, bagi saya pantang untuk ditolak kebaikan ini, kata beliau. Karena ini bicara anak yatim, merinding saya ini Pak Ji. Iya, jadi subhanallah, akhirnya saya dijamu makan gratis. Iya, enggak cuma di sini makan gratis. Di Palangkaraya alhamdulillah makan gratis. Jadi Allah menyusul juga nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Iya, jadi suka dukanya ayah bunda, abang kakak mungkin yang melihat video ini sangat luar biasa pergerakan kami bagi saya kan gitu. Karena terus terang yang berbicara bukan orang baik tapi berusaha menjadi orang baik juga. Saya bukan orang yang dermawan tapi berusaha menjadi orang yang dermawan. Betul kata Mbak Ayu tadi, kalau kita sedekah jangan nunggu gaya kan gitu. Jadi alhamdulillah mungkin dengan pergerakan kami yang didukung oleh para habaib, para kiai, ini bagi saya sangat luar biasa. Karena apa? Pertama kali yang mendukung ini adalah keluarga Bang. Iya, terutama istri saya. Minta maaf kalau istri saya nonton, ini sekedar cerita aja. Jadi subhanallah, istri saya ini enggak suka dengan pergerakan kami, Mas. Dianggapnya kami ini ya kurang pekerjaan, begitu segala macam. Tapi alhamdulillah seiringnya waktu sekarang udah jadi nyai, Pak. Berkahnya GPAY, berkahnya anak yatim. Bahkan terakhir kemarin waktu ulang tahun GPAY, bulan madu yang tertunda, Bang. Iya. Jadi subhanallah, kenapa bulan madu yang tertunda? Karena saya dapat 5 kamar di Hotel Dangau. Jadi alhamdulillah berkat beliau-beliau inilah semuanya. Jadi subhanallah kami merasa bangga pada hari ini kami bisa diundang. Bahkan pertama kali GPAY diundang di acara silaturahmi seperti ini. Terima kasih Pak Ustadz Muhdi. Semua kisah menginspirasi. Kita berikan 1 menit untuk Bu Ida yang mana bisa menyimpulkan ini ya. Kita kumpul semua di sini untuk menunjukkan bahwa filantropi Islam itu bisa bersatu, solidaritas bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bang Nur Is dari Traju Ale. Dari hikmah cerita singkatnya aja ya. Alhamdulillah. Hikmah ini begini, pertama tuh saya dari Biru Walidain. Mama saya kan tidak beragama Islam, tapi mama saya bilang sama saya, sama adik saya, Ida, pertama ini soal bisnis muamalah. Kalau kamu sama adik saya dibilang, Romli, kalau kamu mau berbisnis itu cocoknya sama Ida, sio ini gitu kan, Cina begitu. Kamu bagusnya berbisnis air katanya gitu. Tapi saya bilang berbisnis air, jual galon itu kan berat gini-gini, banyak lah alasan saya nggak mau gitu ya. Jadi air mengalir saja. Jatuh bulan Ramadan 2018.
suami saya izin sama Pak, kita ada tukang es tebu loh di depan Imanuddin itu, yang mualaf kan. Pak, kita itu yuk gratisin orang buka puasa semuanya. Pertama pribadi aja gitu kan. Ya udah kata suami saya itu. Jadi ada mengalir aja izin suami. Tadi biru walidain, sekarang izin suami. Waktu mau melakukan itu, saya pikir sayang banget ya nggak pakai nama, karena saya ikut pengajian Mahkamah Muda. Saya izin sama penasehatnya. Uni Jurma bagaimana kalau kita pakai nama pengajian, pinjam itu izin pakai nama kajian. Setelah selesai Ramadan, ini singkatnya ya, selesai Ramadan, Uni Jurma bilang begini, Ida, kenapa kita tidak teruskan aja kajian kalau kita berbagi air minum gitu. Jadi sekarang Mahkamah Muda punya minum gratis, namanya Gesit sudah berjalan. Akhirnya saya keluar dari pengurus, saya bikin sendiri Hikmat. Saya gabung dengan Khadijah Mujalan, karena saya Khadijah Mujalan kan. Ustaz Lukman sangat dukung, dan waktu itu masih direktur BMI-nya Bang Imam. Pertama kita karena belum open donasi, BMI yang bantu saya sampai sekarang BMI masih bantu. Itu sekarang udah berjalan 2 tahun. Kalau sistemnya bunda-bunda mengelola air sendiri dan membeli juga air sama pedagang untuk membantu pedagang. Kalau saya sistemnya mengelola teman-teman yang punya kajian, punya remaja masjid yang masjid-masjidnya untuk kreatif sendiri. Dengan saya kasih support semangat dana memulai. Setelah mereka pandai mencari dana sendiri, saya lepas. Maka sekarang alhamdulillah dengan berjalannya, pertama tidak ingin bikin program, tidak ada terbesit untuk bikin program. Akhirnya berjalan, sekarang udah kurang lebih 100 masjid. Di daerah-daerah juga banyak ya. Di sini juga ada, cuma 20%, daerahnya 80%. Kenapa kan saya lari ke sana? Saya lihat di sini banyak sekali bantuan. Udah banyak masjid, makan-makannya itu udah banyak. Minum udah banyak. Makanya saya lari dari daerah yang kecil gitu, saya support kirim uang. Dan yang paling berkembang itu di antara semuanya memang Hikmat Serdam, karena mungkin dekat gitu ya. Dan baru-baru tadi malam itu kita support Ustadz Sardiawan Pondok Misbah Al-Mizan 900 gelas itu terakhir tadi malam. Alhamdulillah kita juga melayani permintaan-permintaan, jika ada dananya kita melayani permintaan-permintaan segala aktif komunitas untuk kita gitu, berbagi air minum. Sekarang banyak, tidak hanya Jumat, puasa Senin Kamis, Maulidan, segalanya semua gitu. Mudah-mudahan Allah selalu kasih rezeki, ada tenaga-tenaga yang bantu semuanya, donatur-donatur. Terima kasih, semoga Allah balas segala amal solehnya, diterima segala hajat dan dikabulkan segala doa. Dan untuk seluruh komunitas hari ini, dimudahkan Allah urusan dunia akhirat, sukses selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi, ini pertanyaan yang tadi di awal saya belum terjawab. Kenapa terbentuk komunitas Lintas Bersatu Katulistiwa? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan nih untuk bersatu. Ya, sehingga di sini pun sudah ada representasi dari 25 yang bergabung dalam komunitas itu. Ini apa sih sebenarnya yang mau dicapai? Apa sih yang mau ditunjukkan? Ya, terima kasih. Nah, jadi inisiatifnya tercetusnya untuk sedekah lintas komunitas ini berawal dari Ramadan tahun lalu. Kita ngobrol-ngobrol ringan sama teman-teman komunitas, kita diskusi bareng, tercetuslah bilang, gimana kalau kita mengadakan buka puasa bersama, bareng. Kurang lebih kita undang 1.600 saat itu. Nah ternyata 2.000 yang berkumpul, para santri itu kan. Cukup juga tuh. Iya, pondok dan panti asuhan. Waktu singkat ya. Nah, jadi kami cuma persiapan dalam waktu tidak kurang dari 20 hari. Kami briefing untuk beberapa kali, kami bentuk tim PIC. Nah, pada saat itu ujiannya juga luar biasa. Pokoknya di saat pertengahan jalan, acara kurang lebih 2 minggu, kita ditinggal sama IO-nya. Tinggal sama IO-nya, akhirnya alhamdulillah dimotivasi lah oleh Kak Sari, Umi Kapsah, kan ada RMG di sini, kan kemarin ada Ustaz Hadi dan teman-teman komunitas yang lain. Nah disitulah kita sama-sama berjuang bersama, karena tidak mungkin kita membatalkan kegiatan ini. Jadi kalau salah satu Bang Amir dari perlengkapan doa Afa bilang, jangan sampai ada doa yang tidak baik dari para anak yatim, para santri.
bahaya katanya buat kita komunitas, katanya bisa fatal Kak Ayu, dia bilang. Kita harus lanjutkan. Ini udah memang luar biasa nih. Hampir batal. Udah Kak Ayu nggak usah teruskan, ada yang sebagian lagi komunitas kan, nggak usah diteruskan Kak. Kalau kita nggak mampu nanti bikin malu aja. Ternyata di pondok-pondok dan panti asuhan udah tersebar kan? Anak santri udah pada siap Bang. Udah ada sebagian juga yang buat baju baru untuk menghadiri acara ini. Dan yang di pelosok-pelosok bahkan belum pernah ke Masjid Mujahidin. Nah itulah pertama kali mereka datang ke Masjid Mujahidin. Nah inilah kita jadikan agenda rutin tahunan. Insya Allah tahun ini kita kedua. Dan bulan depan di Januari Insya Allah kita launching sedekah Expo Akbar yang rencananya tadi di akhir tahun ini kita mau ngadakan qadarullah. Ketua kita juga tidak sempat, belum sempat karena beliau ada tugas khusus, masih ada posisi di Singapura mendampingi rektor karena beliau di situ asisten rektor kan, dosen. Minta maaf Kak Ayu, kita tunda di bulan Januari. Nah nanti insya Allah di bulan Januari kita launching. Di sini kita memang ke depannya lintas komunitas ini kenapa kita berjamaah? Di situ kita melihat kalau kita berjamaah lebih banyak lagi pondok-pondok santri-santri yang sangat terbantu dari segi fasilitas, bukan hanya makanan. Mereka tidak butuh hanya makanan, tapi semuanya segala-galanya mereka juga butuhkan dari pendidikan, fasilitas dan apapun lah. Seperti saat ini juga lintas komunitas nanti ada galangan apa ya namanya ya, bukan galangan ya, sebentuk beasiswa santri. Yang kemudian yang kedua kita memang cita-citanya untuk memberikan unit usaha masing-masing di pondok pedalaman. Jadi bukan hanya kita memberi setiap Jumat, bukan hanya menyalurkan bantuan, tapi nanti pondok-pondok juga ketika kita berikan satu unit usaha, mereka juga bisa mensupport yang lain. Dari duafa menjadi insya Allah itu kedepannya cita-cita lintas komunitas. Dan kita juga di situ melihat selama ini kalau kita pakai bendera masing-masing itu suka tumpang tindih, tidak efisien, tidak efektif untuk memberikan bantuan. Kadang bisa di satu pondok itu bertumpuk bantuannya. Bertumpuk-tumpuk, apalagi bulan Ramadan bisa satu pondok itu 500 kotak nasi dalam satu hari. Bingung, sedangkan santrinya cuma 40. Nah, dan pondok juga terbatas untuk akomodasi untuk memberikan ke tempat yang lain. Nah, jadi nanti kita database kita di setiap komunitas kurang lebih yang sudah tergabung sekarang 25 itu kita kumpulkan. Kita nanti membuat jadwal khusus kapan kita waktunya turun bareng. Nah, di situ nanti seperti kemarin ya Ustaz Hadi, kita terkumpul donasi karena kita berjamaah kurang lebih 13 juta, itu bisa membantu salah satu pondok yang kamar santrinya sudah tidak layak. Masuk ular terus. Jebol-jebol udah di mana-mana. Saya lihat kemarin memang sangat miris, tidurnya juga di semen yang tidak ada sangat tidak layak, tidak ada bantal, tidak ada kasur. Mungkin kalau kita pakai bendera masing-masing kita tidak akan mampu. Cuma mampunya beli makanan gitu kan. Karena kita bersatu, kemarin terkumpul donasi 13 juta, kita langsung antarkan. Senin besok nanti tukang sudah mulai bekerja, bahan bangunan sudah kita antar semuanya. Alhamdulillah, itu salah satu program lintas komunitas. Ke depan cita-citanya mudah-mudahan Allah ridho. Semuanya kita juga dalam keadaan sehat. Para donatur juga Allah berikan rezeki yang berlimpah. Sehingga banyak pondok-pondok pedalaman, para santri yang memang mereka dalam fisabilillah menuntut ilmu, dalam kekurangan, mereka bisa kita muliakan, mereka bisa kita support. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja. Sebenarnya kalau waktunya masih panjang banyak memang program yang akan disampaikan oleh lintas komunitas. Tapi tenang saja, nanti masing-masing lembaga kita berikan porsi yang besar untuk kita kuliti dari awal sampai akhir. Mohon doanya, mudah-mudahan komunitas nanti bisa kumpul. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bisa lebih. Sekarang baru ini aja. Terima kasih Bang Nur Is. Mudah-mudahan istiqomah selalu dalam kebaikan. Amin. Channel ini banyak yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Niatnya kalau mati itu kita banyak doain, jadi kita bersatu. Makanya berteman sampai ke jannah. Amin. Amin. Berkah berjamaah. Berkah berjamaah. Baik, terima kasih Ibu, Bapak,
para pimpinan komunitas yang bergabung di dalam komunitas Lintas Bersatu Khatulistiwa. Kita telah melihat gambaran betapa lika-liku perjalanan masing-masing tokoh dengan masing-masing lembaga, kemudian bersatu, kemudian saling share, kemudian dapat memikul beban tanggung jawab umat yang lebih besar, dan ternyata dakwah itu tidak hanya lisan verbal di atas mimbar, tapi sudah dapat memperbaiki kamar santri, dapat membahagiakan banyak yatim piatu. Dan silakan bagi para pemirsa yang menyaksikan siaran ini untuk menghubungi para tokoh ini dengan payung komunitas Lintas Bersatu Khatulistiwa untuk berbagi apapun. Ada beras silakan sumbang beras, ada uang silakan sumbang uang, ada tenaga pun silakan sumbang tenaga. Kalau tidak pun dengan doa, dan kita sebarkan kemanfaatan komunitas Lintas Bersatu Khatulistiwa tidak hanya di bumi Khatulistiwa Kalimantan Barat, tetapi juga dapat mewarnai seperti gerakan rumah makan gratis di Kucing, kemudian ada Pak Ustadz mengembangkan sampai di Banjar dan di Jawa Timur. Insya Allah kita mewarnai Indonesia dengan keberkahan, filantropi Islam, dengan kebahagiaan yatim piatu tahfiz Quran. Saya Nur Iskandar, pamit undur. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan janji amal jariah. Berteman di dunia sampai Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah, berkah, berkah.